Saatnya kita olah dagingnya. Kita mau buat coto Makassar ya. Dagingnya direbus. Ini ada hati dan juga paru direbus. Nah, kita dapat babat juga teman. Kita bersihkan dulu ya dengan kapur dan garam. Ih, sedang putih. Dikasih begini dulu. Nah, itu sudah mulai terbuka. Nah, baru kasih garam. Ini cara membersihkan babat ya teman ya. Digunakan kapur sirih dan juga garam. Itu enak loh, Mak. Enak banget. Digosok-gosok sampai putih. Nuna mau putih kayak gini, kasih kapur sama garam. Nah, mulai bersih ya teman ya. Kita kasih semuanya nih, kapur dengan garam. Kalau yang agak sulit nanti sambil didiamkan dulu, nggak apa-apa. Lanjut kita rebus babat dan ususnya. Ini rebusan pertama, nanti airnya dibuang. Rebusan kedua kali diberikan garam, bawang putih, ketumbar. Nah, bumbu dagingnya juga ya seperti itu. Kemudian kita rebus juga kembali sampai matang. Selanjutnya membuat ketupat atau lontongnya ya. Berasnya dicuci bersih dan juga diberikan kapur sirih supaya lontongnya nggak lembek dan juga tahan lama. Ini direndam dulu ya. Setelah direndam nanti kita cuci bersih, kemudian kita tiriskan. Nah, nanti setelah selesai kita masukkan ke ketupat-ketupat ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana caranya bikin ketupat, teman. Yang pertama ini Mama mau kasih tutorial membuat ketupat yang lilitannya 3 kali ya. Jadi biasa disebut sebagai ketupat bawang. Nanti Mama kasih tutorial juga untuk yang ketupat segi 4 ya. Jadi jangan berhenti nontonnya, harus sampai selesai teman. Disimak dulu dari depan ya teman ya, bagaimana cara membuatnya. Ini 3 lilitan ya. Jadi disimak caranya ya teman ya. Ini untuk ketupat bawang tadi yang 3 lilitan. Kita pisahkan dulu lidinya dengan daunnya. Di sini ada pangkal dari daun itu sendiri. Kita buat berlainan arah di tangan kanan dan kiri ya. Kemudian kita lilit 3 kali seperti ini. Ya, sama yang satunya juga itu dililit 3 kali juga. Jadi ada 3
papan ya, 3 untuk kita kemudian bisa merangkainya. Nah, kemudian kita buat selang-seling ya. Nah, seperti ini, masukkan seperti ini ya. Nah, kemudian masukkan lagi. Nah, kemudian dilihat dengan yang sebelumnya ya, dibuat berselang-seling. Jadi jangan lewat tempat yang sama ya. Nah, yang terakhir juga sama karena ini ya yang nah, jadinya nanti seperti ini ya, mengayam lah ya, seperti biasa dianyam, menganyam, apa sih namanya, sampai salah-salah. Nah, ini ada 2 yang pangkal ya, yang pangkal ini nanti kita masukkan ya, sama ya, tapi berlawanan arah, itu di tempat lubang yang sama ya, yang dilewati oleh pangkal yang satunya, daun pangkal yang satunya. Nah, sampai di ujung atau di sudut kita berhenti. Jadi ini ada posisinya sama tempat nih ya, dari yang daun pangkal yang satu, yang sama-sama daun pangkal. Nah, kemudian ini ya, masuk lagi seperti ini. Kemudian kita, itu hanya 1 kali, dan ini kemudian daun pangkal yang kedua masuk, diberikan anyamannya supaya berpisah tempat ya, tidak sama. Tuh, kita cari melangkah ya, supaya bisa sampai ke sudutnya. Tuh, tinggal 1 ya, 1 lagi yang belum. Nah, ini kan ada 2 sisi yang jalurnya sama ya, bertemu, kita kasih sela untuk 1 ruas yang belum masuk tadi. Nah, kemudian kita tinggal tarik-tarik aja. Nah, ini sudah selesai teman ya, tapi bentuknya belum beraturan, jadi harus kita tarik dulu yang mana yang lebih terlihat panjang, agar bisa sama ya, agar bisa lebih rapi. Ini sudah selesai teman sebenarnya ya, tinggal dirapikan aja. Kita lihat sisi-sisinya. Selanjutnya Mama mau kasih tutorial untuk ketupat yang segi 4. Nah, kalau untuk segi 4 sama saja polanya seperti yang 3 tadi atau ketupat bawang. Hanya saja di sini lilitannya ada 4. Kalau tadi ada 3, ini 4. Nah, sama seperti tadi juga, kita selang-seling mengayam ya, atau menganyam ya. Nah, jangan sampai ketemu ya, satu-satu kita anyam ya, kita selang-seling, jangan sampai ruasnya ketemu ya di sini. Nah, seperti ini sama. Memang bentuknya untuk yang segi 4 ini terlihat lebih bagus ya. Biasanya kalau kita makan itu di warung-warung soto Makassar tuh biasanya menggunakan ketupat yang seperti ini bentuknya, jadi bukan ketupat bawang gitu ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kalau sudah seperti sama seperti tadi ya, ujung-ujung daun maupun ujung pangkal dan ujung daun sendiri itu tinggal, ini sudah polanya sudah jadi, tinggal kita masukkan. Nah, kalau yang ujung ini itu awalnya ya dia memang ketemu dengan
jalur yang dilalui oleh ujung yang satunya. Jadi nanti akan dipisahkan oleh yang pangkal pastinya ya, yang ujung daun yang satu lagi gitu ya. Nah, sampai di ujung berhenti, di sudut berhenti ya teman ya. Nah, untuk memisahkan ya, karena ini kan ketemu nih ya, ketemu nih. Nah, ini kan ada yang satu tenggelam nih. Nah, ini kita sisipkan di sini. Cukup satu kali aja. Nah, tuh ya. Nah, ini kemudian ujung satu lagi ya, kita akan masukkan ke supaya ketemu dengan yang ujung tadi ya, melalui berlainan arah ini ya, menganyamnya berlainan arah. Masukkan ya, nggak apa-apa ketemu seperti itu, nggak apa-apa, memang itu jalurnya. Nanti kita akan selipkan dengan pangkal yang satu ini ya. Nah ini nih kita akan selipkan dengan yang ini ya. Dicari berselang-seling ya teman ya. Nah, ini akan ada 2 kali. Nah, dia 2 kali ya, 2 kali melalui jalurnya. Nah, kita lanjutkan lagi yang ujung untuk sampai di ketemu dengan ujung daun ujung yang sama ya. Kita cari, ini agak tenggelam ya teman ya, karena memang kalau 4 ini lebih sulitnya itu karena dia jadi lebih pendek daunnya. Jadi memang harusnya cari daunnya yang agak panjang. Ini daunnya agak pendek tadi. Nah, ini sudah selesai teman ya. Sebenarnya nggak ribet kok bikin ketupat ini ya, hanya perlu kejelian mata saja untuk memperhatikan. Pasti saya yakin teman-teman bisa. Nah, di sini kita agar menyesuaikannya agar rapi sama seperti yang tadi ya, di ketupat bawang tadi, tinggal dirapikan teman. Sini sudah jadi, tinggal kita tarik-tarik aja yang terlalu panjang sebelah mana ya, tinggal menyesuaikan aja. Kalau sudah rapi pasti hasilnya bagus. Kalau berasnya juga ukurannya pas, ketupatnya jadi enak, apalagi dimakan dengan soto Makassar ya, panas-panas teman. Kesukaannya Rasid itu soto Makassar dengan lontongnya ketupat. Ini kita saksikan ya bagaimana mama membuat ketupat segi empatnya ya, dari depan. Bisa dilihat ya teman-teman bagaimana prosesnya, melilitnya itu 4 kali ya.
Isi ketupat itu kalau mau enak isinya itu 3/4. Itu yang kalau suka lebih agak keras ya. Kalau yang suka lembek ya dikurangi. Ini ada sekitar 60 sampai 65 ketupat untuk 4 kg beras. Selanjutnya kita rebus ketupatnya ya, ini dengan 10 liter air ya kurang lebih. Ini ditambah lagi airnya ya, kita rebus sampai 4 jam kurang lebih. 4 jam. Selanjutnya ini bahan untuk kuahnya, ada bawang putih setengah kilogram kurang lebih ya, sepertinya sih tadi lebih. Kemudian bawang merah sekitar 1/4 kilogram. Kemudian ada jahe ya sekitar 2 jari. Kemudian kemirinya nggak banyak nih, sekitar 6 buah ya. Sereh dan lengkuasnya ini. Kapulaga dan daun sisir.
untuk porsi sekitar 10 liter air. Sudah kita haluskan, ini ada diulek, ada yang diparut karena banyak ya, gak suka pakai blender jadi seperti ini. Lanjutnya bumbunya kita oseng. Nanti dimasukkan semuanya ini bumbunya ke dalam airnya ya. Nanti juga akan kita kasih kacang dan susu. Jadi kita nggak pakai air beras, biasanya tuh pakai air beras. Nah ini nggak pakai. Lagi ngapain Pak? Lagi ngincang makanan ayam. Hah? Sembarangan. Kenapa nggak pakai blender Pak? Malas pakai blender. Sudah hancur kacang. Ini bahan lain yang wajib ada, bawang goreng dan daun bawang atau bawang pre. Kita tuang susu. Ini airnya hampir 10 liter air. Kacang dimasukkan ya, kemudian bumbunya juga kita masukkan semua ya di dalam kuah. Rasa-rasanya ini ada yang kurang apa ya? Oh, daun jeruk teman. Bentar ya, kita cari daun jeruk. Ini tadi ada yang request kental-kental. Kental banget ini. Ini yang enggak kental. Kasihan udah susu beruang sama kacang. Yang ini. Memang beda coy sama yang ini. Ini sama kacang. Makan. Kan kesukaanmu itu. Ngambek dia lama masaknya. Alhamdulillah saudara-saudara datang nyantap juga daging kurban. Ya.